Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Putri Syakbanur dengan NIM 211042244 dari kelas KBI 2021. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kembali materi yang saya pahami tentang reproduksi sel dan juga pewarisan sifat. Yang pertama yaitu reproduksi sel. Reproduksi sel itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang tidak langsung dan langsung. Kalau yang tidak langsung itu dia ada tahap-tahapnya. Seperti tahap yang pertama profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, contoh pembelahan reproduksi sel itu yang disebut adalah pembelahan mitosis dan meiosis. Lalu yang kedua pembelahan langsung yaitu pembelahan yang tidak ada tahapannya yang terjadi pada organisme monoseluler. Pembelahan langsung itu terjadi pada reproduksi vegetatif. Contohnya pembelahan biner pada amuba. Nah, nama pembelahannya itu adalah mitosis. Kemudian saya akan membahas tentang mitosis dan meiosis. Saya akan membahas tentang di mana tempat terjadinya, apa hasilnya, lalu apa fasenya, dan prosesnya apa. Yang pertama, pembelahan mitosis terjadi di daerah meristematik pada tumbuhan dan di daerah di sel somatik pada hewan. Kemudian kalau pembelahan meiosis itu terjadi pada sel kelamin. Lalu hasil dari mitosis itu dari 1 membelah menjadi 2. Kalau meiosis dari 1 membelah jadi 4. Kemudian fase untuk pembelahan mitosis itu hanya sekali dan langsung membentuk sel baru. Kemudian kalau fase pada pembelahan meiosis itu fasenya terjadi 2 kali dan tidak membentuk sel. Kemudian proses pada pembelahan mitosis itu prosesnya itu pemisahan DNA di setiap sel anakan. Kalau di meiosis itu prosesnya yaitu crossing over. Kemudian saya akan membahas tentang pewarisan sifat atau genetika. Dalam genetika itu ada yang disebut alela. Alela itu atau alel adalah pasangan gen yang terdapat pada kromosom homolog. Kemudian ada yang disebut sifat dominan dan sifat resesif. Yaitu suatu gen, kalau sifat dominan itu gen yang kuat, biasanya ditulis sebagai huruf besar. Kalau sifat resesif itu gen yang lemah, yang sifatnya lemah, biasanya ditulis sebagai yang huruf kecil. Kemudian ada yang disebut genotip, yaitu pasangan gen yang mengakibatkan sifat tidak terlihat. Nah, genotip ini ada yang homozigot dan heterozigot. Homozigot itu gen yang sejenis, jadi kalau ditulis jadi A besar, atau bisa juga A kecil. Kemudian yang heterozigot itu gen yang tidak sejenis, jadi ditulisnya harus dan biasanya A besar dan A kecil. Kemudian ada fenotip, yaitu ekspresi genotip, gabungan dari genotip dan lingkungannya. Kemudian dalam genetika itu ada hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Kalau hukum 1 Mendel itu dengan cara segregasi atau pemisahan gen-gen secara bebas. Nah, di hukum 1 Mendel ini terjadi monohibrid. Monohibrid adalah perkawinan pembestaran atau persilangan dengan satu sifat beda. Kemudian hukum 2 Mendel menggunakan asortasi, yaitu mengelompokkan gen-gen yang secara non-alel. Nah, di hukum 2 Mendel ini terjadi dihibrid, trihibrid, dan seterusnya sampai polihibrid. Maksudnya itu kalau dihibrid itu persilangan 2 sifat yang berbeda. Kalau trihibrid itu berarti persilangan 3 sifat yang berbeda dan seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.